Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada training yang berhasil banget tapi banyak juga yang kayaknya sia-sia? Nah, hari ini kita bakal menelusuri jejak evolusi yang luar biasa di baliknya. Ini adalah perjalanan dari sekedar mengajar menjadi merekayasa kesuksesan. Kita akan lihat gimana cara pandang kita soal belajar dan performa itu berubah total. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari awal banget, yaitu pencarian akan cara belajar yang lebih baik. Terus, kita lihat gimana para ahli mencoba merancang sebut saja pelajaran yang sempurna. Nah, di tengah jalan ada titik balik penting saat kita sadar kalau pelatihan aja ternyata nggak cukup. Dari situ, fokusnya bergeser ke kinerja. Dan terakhir, kita akan lihat gimana sih hubungan keduanya yang ternyata mirip-mirip hubungan keluarga. Oke, kita mulai dari awal abad ke-20. Coba bayangin deh, zaman itu mengajar tuh masih dianggap seni, sesuatu yang pakai feeling aja. Tapi di masa inilah para pemikir mulai bertanya sesuatu yang radikal banget. Gimana kalau mengajar itu bukan cuma seni, tapi bisa jadi sebuah ilmu? Dan dari pertanyaan itu, lahirlah sebuah konsep revolusioner. Teknologi instruksional. Jangan bayangin teknologi canggih kayak sekarang ya. Teknologi di sini artinya adalah sebuah proses atau cara yang sistematis. Idenya simpel tapi kuat banget. Pengajaran bisa dirancang secara andal untuk mencapai hasil, mirip kayak mesin yang dibuat dengan presisi. Nah, salah satu arsitek utamanya adalah E.L. Thorndike. Teorinya yang disebut koneksionisme, intinya gini, belajar itu sama kayak memperkuat koneksi di otak kita antara sebuah situasi dengan respons yang pas. Anggap aja kayak lagi melatih otot di gym. Makin sering diulang, makin kuat kan? Nah, Thorndike yakin dengan pendekatan ilmiah kayak gini, proses belajar bisa dibikin jauh lebih efisien. Lalu, datanglah B.F. Skinner yang membawa ide ini ke level selanjutnya. Dia ngasih kita semacam cetak biru yang super praktis lewat pengkondisian operan. Siklusnya simpel banget. Ada stimulus, terus ada respons, dan diakhiri dengan penguatan atau gampangnya imbalan. Lewat 3 langkah ini, Skinner nunjukin gimana kita bisa merekayasa perilaku. Inilah fondasi dari apa yang dia sebut teknologi pengajaran. Nah, berbekal fondasi-fondasi teori tadi, kita masuk ke era baru. Disinilah para praktisi mulai menciptakan model dan kerangka kerja yang nyata untuk mendesain sebuah pelajaran. Yuk, kita lihat beberapa yang paling terkenal. Salah satu terobosan paling gede itu taksonomi Bloom. Ini tuh kayak sistem klasifikasi untuk tujuan belajar. Intinya, Bloom memaksa para desainer instruksional buat nanya satu hal penting. Setelah belajar, kita mau peserta didik bisa ngapain sih? Apakah kita mau mereka bisa berpikir, merasa, atau melakukan sesuatu? Ini benar-benar bikin tujuan pembelajaran jadi jelas dan terukur. Kalau belum tadi ngasih kita tujuannya, nah Robert Gagne ini yang ngasih kita resepnya. Ada 9 langkah atau peristiwa yang dia susun. Gampangnya Gagne melihat belajar itu dari luar ke dalam. Jadi ada langkah-langkah dari luar kayak menarik perhatian, ngasih materi, kasih feedback, yang semuanya dirancang khusus buat mendukung proses belajar yang terjadi di dalam otak kita. Bener-bener resep yang runut. Dan semua ide-ide keren tadi akhirnya mengerucut ke satu model yang jadi standar emasnya industri. ADDE. Ini adalah proses 5 langkah, analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Anggap aja ini kayak DNA-nya desain instruksional modern. Sebuah kerangka kerja yang solid banget untuk memastikan pelatihan itu dibuat dengan benar, terencana, dan sistematis. Tapi setelah puluhan tahun kita sibuk menyempurnakan resep membuat instruksi, mulai muncul satu pertanyaan besar yang kritis banget. Dan pertanyaan ini, inilah titik baliknya. Ini jadi semacam aha moment buat semua orang di bidang ini. Mereka mulai sadar, tunggu dulu. Jangan-jangan kita udah jago banget bikin pelatihan yang sempurna, tapi buat masalah yang salah. Gimana kalau akar masalahnya ternyata bukan kurangnya ilmu atau skill? Nah, disinilah poin kuncinya. Pelatihan atau instruksi itu alat yang super ampuh. Tapi, ternyata itu bukan obat dewa yang bisa nyembuhin semua masalah di tempat kerja. Kesadaran inilah yang jadi pemicu evolusi selanjutnya. Ini yang kemudian memaksa adanya pergeseran fokus yang fundamental. Kalau dulu, teknologi instruksional itu nanyanya, apakah mereka udah belajar? Yang hasilnya adalah pengetahuan di kepala ya. Nah sekarang, pertanyaannya jadi beda. Teknologi kinerja manusia nanya, apakah mereka bisa melakukannya di dunia nyata? Dan apakah hasilnya itu penting? Fokusnya geser dari sekedar tahu, jadi bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Cara pandang baru inilah yang akhirnya melahirkan sebuah bidang baru, teknologi kinerja manusia,
atau yang sering disingkat HPT. Jadi, apa itu HPT? Gampangnya, HPT ini pendekatannya zoom out. Dia nggak cuma lihat ke satu orang, tapi lihat ke keseluruhan sistem yang ada di sekeliling orang itu. Mulai dari alat kerjanya, sistem insentifnya, budayanya, semuanya deh. Dan yang paling penting, solusinya nggak melulu harus pelatihan. Kalau ngomongin HPT, kita harus kenal sama bapaknya, yaitu Thomas F. Gilbert. Dialah yang mencetuskan ide untuk bukan cuma memperbaiki, tapi benar-benar merekayasa kinerja yang berharga. Ide inti dari Gilbert tuh kuat banget. Dia bilang, udah, stop fokus ke perilaku, kayak gimana cara seorang juru ketik meletakkan jarinya. Mulai sekarang, kita ukur pencapaiannya yang berharga. Contohnya ya naskah yang selesai tanpa satu pun salah ketik. Jadi, kinerja itu adalah hasil akhirnya, bukan sekedar prosesnya. Nah, ini nih yang seru. HPT itu memperluas kotak peralatannya. Pelatihan atau instruksi itu cuma salah satu alat di dalamnya. Masih banyak alat lain, misalnya mendesain ulang pekerjaan, memperbaiki sistem feedback dan insentif, atau bahkan mengubah budaya organisasi. Pokoknya apapun yang bisa bikin kinerja jadi lebih baik. Jadi, gimana dong hubungan antara dua bidang ini sekarang? Antara teknologi instruksional atau IT dan teknologi kinerja manusia atau HPT. Coba kita lihat lini masa ini ya. Yang di atas itu jalur evolusi teknologi instruksional atau IT. Akarnya jelas dari psikologi pendidikan. Nah, di situ ada nama-nama yang tadi kita bahas kan? Ada Thorndike, Skinner. Mereka semua fokusnya adalah gimana caranya manusia itu belajar. Sekarang, lihat deh, HPT itu tumbuh bercabang dari IT. Jadi, dia nggak ninggalin IT, tapi nambahin lapisan baru. HPT ini mengambil ide-ide dari psikologi industri dan organisasi, nambahin pemikir-pemikir baru kayak Gilbert, dan memperluas fokusnya. Nggak cuma soal belajar, tapi soal gimana orang bisa bekerja secara efektif di dalam sebuah sistem. Dari sini kita bisa pakai analogi pertama, hubungan orang tua dan anak. Kalau dilihat dari sejarahnya, teknologi instruksional itu induknya, tempat HPT dilahirkan dan tumbuh besar. Atau kita bisa pakai analogi kedua, hubungan kakak-adik. Nah, kalau dari sisi cakupannya, HPT ini kakaknya, karena tanggung jawabnya lebih luas dan kotak peralatannya lebih lengkap. Si adik yaitu IT atau pelatihan, jadi salah satu alat paling penting di dalam kotak itu. Penting banget, tapi bukan satu-satunya. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting buat kita semua. Lain kali kalau Anda ketemu masalah di pekerjaan, apa refleks pertama Anda? Langsung cari solusi pelatihan? Atau coba mundur selangkah dan bertanya, ini sebenarnya masalah kurang pengetahuan atau masalah kinerja? Karena tahu bedanya itu adalah kunci pertama buat nemuin solusi yang benar-benar manjur.